Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan fi ni'matika fi majidain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, di sini saya kelompok 1 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul sebab-sebab timbulnya perbedaan pendapat antara mazhab fikih. Dan nama kelompok kami yaitu yang pertama Sri Aryaningsih dan saya sendiri. Baiklah, mata kuliah ini ditampuh oleh Pak Miskari. Baiklah, langsung saja langsung ke materinya. Baiklah, langsung saja materinya tentang sebab-sebab timbul perbedaan pendapat antara mazhab fikih. Para tokoh atau imam mazhab seperti Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hambal, dan lainnya itu menawarkan kerangka metodologi, teori, dan kaidah-kaidah ijtihad yang menjadi pijakan mereka dalam menetapkan hukum. Metodologi, teori, dan kaidah-kaidah yang dirumuskan oleh para tokoh dan para imam mazhab itu awalnya bertujuan untuk memberikan jalan dan merupakan langkah-langkah. Pada awalnya itu bertujuan untuk memberikan jalan dan merupakan langkah-langkah atau upaya dalam memecahkan berbagai persoalan hukum yang dihadapi, baik dalam memahami nas Al-Quran dan Al-Hadis ataupun kasus-kasus hukum yang tidak ditemukan jawabannya dalam nas Al-Quran. Terbentuk mazhab ini itu karena adanya perbedaan dalam umat Islam, terutama dalam masalah fikih. Ikhtilafah telah ada masa, sebenarnya ikhtilafah itu sudah ada di masa sahabat. Oleh sebab itu terjadinya antara lain seperti perbedaan pemahaman dan perbedaan sunnah yang sampai kepada mereka. Dan bukan hanya itu, perbedaan juga dari pengetahuan mereka dalam masalah hadis tidak sama, dan juga karena perbedaan pandangan tentang dasar terhadap hukum dan pelayanan tempat. Qasim Abdul Aziz Khomis menjelaskan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan ikhtilaf di kalangan sahabat itu ada 3, yaitu yang pertama itu perbedaan para sahabat dalam memahami nas-nas Al-Quran atau sunnah-sunnah yang ada di Al-Quran. Yang kedua itu perbedaan para sahabat disebabkan perbedaan riwayat, dan yang ketiga itu perbedaan para sahabat disebabkan karena rayu. Sedangkan menurut Jalaluddin Rahmat itu melihat penyebab ikhtilaf dari sudut pandang yang berbeda, yaitu bahwa salah satu sebab utama ikhtilaf itu diantaranya para sahabat ialah prosedur dalam menetapkan hukum untuk masalah baru yang tidak terjadi pada zaman Rasulullah. Timbulnya mazhab-mazhab ini sangat berkaitan dengan pelaksanaan ijtihad. Dalam pelaksanaan ijtihad itu untuk menemukan hukum terhadap masalah yang secara khusus belum ditentukan dalam masalah nas, maka perbedaan pendapat khilafiyah di antara mujtahid itu adalah hal yang sangat mungkin terjadi. Dari melihat kenyataan sejarah, memang terjadi perbedaan pendapat yang menimbulkan berbagai mazhab. Dan adapun yang menyebabkan munculnya perbedaan pendapat itu antara lain yaitu yang pertama legitimasi kebolehan berijtihad. Apa itu? Yaitu adanya legitimasi dari Allah SWT dan Rasulullah terhadap kegiatan ijtihad. Dan hal ini memberikan rangsangan kepada para mujtahid untuk mencari kebenaran hakiki tentang hukum masalah yang belum ditemukan hukumannya. Dan yang kedua itu perbedaan dalam memahami ayat-ayat zaniyat. Apa itu ayat-ayat zaniyat? Yaitu ayat-ayat yang memungkinkan setiap mujtahid memahami dan mengambil kesimpulan hukum yang berbeda dari ayat tersebut. Dan yang ketiga itu perbedaan dalam menilai hadis. Maksudnya itu dan yang keempat itu perbedaan dalam menilai posisi Muhammad SAW. Para mujtahid itu terkadang berbeda dalam melihat nilai yang keluar, perkataan, perbuatan, dan penetapan dari Nabi Muhammad SAW. Apakah Nabi ketika berucap, bertindak, atau menetapkan posisinya sebagai manusia biasa atau Rasulullah. Dan yang kelima itu perbedaan dalam menerapkan akidah usuliyah. Para ulama itu terkadang berbeda dalam menerapkan kaidah usuliyah, yaitu tata aturan yang berlaku dan dianut serta dijadikan dasar oleh para mujtahid dalam menetapkan hukum.
Dan yang keenam itu faktor diri mujtahid dan lingkungannya. Maksudnya itu perbedaan pendapat bisa muncul karena perbedaan kondisi diri mujtahid, baik itu menyangkut latar belakang, pendidikan, latar belakang kehidupan, watak, pengalaman, dan kepandaiannya. Nah, kemudian Al-Nabhani menerangkan bagaimana dapat terjadi perbedaan metode penggalian hukum tersebut itu karena disebabkan adanya perbedaan dalam 3 hal, yaitu perbedaan dalam sumber hukum, dan yang kedua perbedaan dalam cara memahami nas, dan yang ketiga itu perbedaan dalam sebagian akidah kebahasaan untuk memahami nas. Bukan hanya itu, terjadinya taklid juga menjadi faktor terpenting yang menyebabkan perbedaannya mazhab. Hal ini memunculkan terhentinya gerakan ijtihad. Yang tadi terjadinya taklid itu juga menjadi faktor terpenting yang menyebabkan perbedaan mazhab, karena hal itu memunculkan terhentinya gerakan ijtihad dan suburnya kebiasaan bertaklid kepada imam terdahulu. Nah, apa sajakah itu yang memunculkan terhentinya gerakan ijtihad dan suburnya kebiasaan bertaklid kepada imam terdahulu? Dia yang pertama yaitu terpecahnya daulah Islamiyah ke dalam beberapa kerajaan yang antara satu dan lainnya saling bermusuhan. Dan yang kedua itu pada periode ini tokoh-tokoh fuqaha terpolarisasi dalam beberapa golongan. Masing-masing golongan membentuk menjadi aliran hukum tersendiri dan mempunyai khitah tersendiri pula. Dan yang ketiga, umat Islam mengabaikan sistem kekuasaan perundang-undangan, sementara di selain mereka juga tidak mampu merumuskan peraturan yang bisa menjamin agar seseorang tidak ikut berijtihad yang memang ahli di bidangnya. Dan yang terakhir itu para ulama dilanda krisis moral yang menghambat mereka sehingga tidak bisa sampai pada level orang-orang yang melakukan ijtihad. Nah, mungkin hanya itu yang saya presentasikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Unsur makalah wala tanzur makalah. Lihat siapa yang menyampaikan, bukan siapa yang menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.